Ya, media asal Australia menuding sejumlah lembaga survei yang cukup kredibel di Indonesia sengaja tak merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden. Ketua Perhimpunan Opini Publik Persepsi Niko Ardianto menyebutkan ada alasan tertentu mengapa lembaga survei itu belum merilis hasil survei mereka. Media asal Australia, Sydney Morning Herald, beberapa hari lalu menurunkan berita terkait pemilihan presiden di Indonesia. Dalam artikel yang ditulis koresponden di Indonesia, Michael Bachelard, menyebutkan popularitas calon presiden nomor urut 1, Prabowo Hatta, terus meningkat. Selain itu, disebutkan juga 3 lembaga survei yang cukup kredibel seakan bungkam atau enggan merilis hasil survei yang mengunggulkan Prabowo Subianto. Hal senada juga diungkapkan peneliti program Asia Timur untuk Law Institute for International Policy, Aaron Connolly. Ia mempertanyakan ketiga lembaga survei yang biasa menampilkan angka-angka yang akurat seperti CSIS, SMRC, dan Indikator belum merilis hasil polling kandidat Capres 1 bulan terakhir. Connolly menduga bahwa ketiga lembaga survei tersebut terafiliasi dengan kubu Joko Widodo sehingga memilih diam. Bisa jadi hasil jajak pendapat menunjukkan popularitas Prabowo lebih tinggi dari sebelumnya. Menanggapi tudingan tersebut, Persatuan Lembaga Survei Indonesia Niko Haryanto menyebutkan ada beberapa alasan lembaga survei belum merilis data terbaru. Beberapa teman di lembaga survei yang terhimpun dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi itu sekarang merasa khawatir setiap kali mau melakukan press release karena dianggap nanti berpihak pada salah satu pasangan. Padahal sebenarnya mungkin mereka masih netral dan segala macam itu. Jadi memang ini ada dilema. Seperti kemarin Kompas mengeluarkan hasil survei kemudian dianggap sebagai partisan dan segala macam, sehingga itu kemudian menimbulkan permasalahan yang lebih luas lagi. Nah, saya kira teman-teman di lembaga survei itu juga mereka tahu kondisinya sekarang ini sebenarnya sudah sama kuat ya. Menjelang Pilpres 9 Juli, hasil survei kredibel bisa menjadi acuan siapa yang nantinya akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Selain itu, hasil survei juga akan memberikan efek psikologis bagi para pemilih. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui beberapa hari lalu media Morning Australia melansir laporan korespondennya di Jakarta yang menyebutkan ini sejumlah lembaga survei cukup kredibel dituding menutupi hasil survei terbarunya. Iya, bahkan peneliti lainnya menyebut penutupan itu karena lembaga survei berafiliasi dengan capres tertentu. Benarkah demikian? Untuk membahasnya sudah ada bersama kami salah satu tim ses pemenangan dari Prabowo Hatta, Mas Chandra Tirtawijaya. Selamat petang, Mas Chandra. Selamat petang. Waalaikumsalam. Ada 3 lembaga survei, Mas Chandra, yang kemudian diduga menyembunyikan hasil surveinya ini kan terkait elektabilitas Prabowo yang naik begitu ya dalam beberapa pekan terakhir. Anda menganggapnya ada apa? Kemudian kalau memang benar lembaga survei itu sampai menutupi hasil surveinya? Ya, pertama mungkin kita nggak suzon dulu ya bahwa itu menutupi ya. Tapi yang jelas tren dari beberapa lembaga survei dan juga internal kita bahwa pasangan Prabowo Hatta sudah leading ya dari mereka. Dan ini juga terlihat dari bahwa pertengahan bulan Juni lalu beberapa survei gencar melakukan ke publik, memberikan ke publik, dan sudah terlihat bahwa sedikit sekali sudah selisihnya. Dan kita tenggarai sekarang itu sudah tidak bisa dibedakan lagi antara Prabowo Hatta dengan Jokowi JK, terbukti dari tidak adanya rilis terbaru lagi. Ini juga pasti ada yang menyebabkan, salah satunya adalah angkanya semakin sedikit atau kemungkinan besar kita sudah leading. Sedangkan internal kita, kita sudah leading jauh, kira-kira 2-3% kita sudah lebih. Jadi menurut kita ini udah saatnya kemenangan Prabowo Hatta. Mas, kalau misalkan ada tudingan begitu ya, tanggapan bahwa lembaga survei yang tidak merilis hasil survei terbarunya karena ada korelasi dengan kubu sebelah, kubu lain, Anda memiliki tanggapan yang sama barangkali? Iya betul, beberapa lembaga survei sudah ikut ke kubu yang lain dan itu tidak kita pungkiri lagi, kita udah tahu semuanya siapa-siapa saja. Dan ini juga salah satu penyebabnya, karena kalau mereka rilis itu akan menjatuhkan
mental dan moral pasangan capres yang di sebelah. Karena 3-4 bulan yang lalu masih 40%, kemudian sebulan yang lalu tinggal 6%, dan kami yakin Juli itu bedanya cukup jauh. Mas Chandra, jadi secara internal bahwa tim Prabowo Hatta juga sudah melakukan survei terhadap masalah elektabilitas ini. Saya kasih contoh satu saja, Jawa Barat. Jawa Barat, Mei kita masih kalah sekitar 10%. Jawa Barat. Kemudian awal April kita kalah 4%. Awal Juni kita kalah 4%. Nah, pertengahan Juni kemarin kita leading 8-10%. Itu hasilnya real atau mungkin real, karena lembaga survei ingin menyenangkan kliennya untuk kemudian menaikkan elektabilitas? Dan itu bukan dari internal saja, bisa kita lihat ada beberapa survei yang dari pihak sebelah juga sama juga bahwa di Jawa Barat sudah menang. Dari hasil survei itu terbaca tidak kira-kira mengapa kemudian elektabilitas Prabowo melesat sedangkan pasangan Jokowi JK tertinggal begitu? Yang pertama adalah memang Pak Prabowo Hatta ini tegas, berani, dan kuatnya itulah yang menjadi tagline yang bagus. Di samping itu ada kebosanan kepada Pak Jokowi yang sudah 2 tahun ini yang terus-menerus, dan juga masyarakat tuh akhirnya bisa melihat siapa yang sebenarnya cocok jadi pemimpin di Indonesia. Ya, Mas Chandra, apakah nggak coba mencari tahu? Kita ketahui ada sejumlah lembaga survei yang begitu kredibel, dan itu sangat mengherankan ketika dalam beberapa waktu tidak mengeluarkan hasil surveinya begitu. Apakah tim Prabowo tidak mencoba informasi terkait apa yang telah dilakukan, kemudian hasilnya bagaimana? Tentunya banyak sekali. Sebenarnya tidak etis. Kita pun sering kontak-kontak dengan mereka, dan kita juga tahu hasilnya. Jadi kita nggak boleh mengungkapkan bahwa apa, kenapa gitu. Ya memang mereka pasti kalau tidak menguntungkan mereka tidak akan rilis. Ini kan banyak kontak ya. Pertama masalah di lapangan akan down. Kemudian yang paling penting lagi mungkin ya kucuran dananya akan berkurang. Tapi ini menarik bahwa survei sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu ketika deklarasi, kemudian kalau kita lihat ada sejumlah grafis, mungkin kita minta ke produser untuk perlihatkan di bulan-bulan awal, di awal tahun, kemudian di pertengahan tahun hingga saat ini ada tren yang cukup signifikan naik. Nah, itu pun sudah ditangkap oleh tim internal untuk kemudian diolah kembali. Kita ketahui ini hanya tinggal 12 hari lagi. Katanya ini Mahfud MD sempat bilang biasanya trennya kalau sudah begitu tidak mungkin turun. Atau seperti apa ini tanggapannya? Ya, kita bisa lihat bahwa seperti contoh ya, lingkaran survei Indonesia aja. Pertama bedanya 38%, 45 bulan yang lalu, kemudian Maret 24%, kemudian Mei 13%, dan Juni 6,3%. Terus kemudian yang belum memilih itu masih cukup besar, 23%. Biasanya yang belum memilih itu akan memilih yang masih kalah. Nah, sekarang kalau kami di Prabowo Hatta, survei ini bukan menyatakan bahwa kami menang, tapi survei ini adalah merupakan bahan bagi kami bagaimana untuk melakukan kampanye yang baik. Misalnya beberapa daerah yang masih kalah dari survei ini, itulah yang kita akan serbu. Dan itu terbukti sekarang. Antusias dari masyarakat, kami juga heran, masyarakat sendiri sekarang sudah mulai berani. Tadinya masih takut-takut untuk bikin sendiri deklarasi, tapi sekarang seluruh Indonesia kayaknya sudah mewabah Prabowo Hatta. Mas Chandra, ada yang dirilis ini 3 lembaga survei yang tadi sudah kita katakan bahwa tidak merilis hasil surveinya karena elektabilitas Prabowo naik begitu. Walaupun Anda sudah mempunyai tim sendiri begitu ya, lembaga survei untuk memantau bagaimana performa dari Pak Prabowo, sebenarnya tim ses Prabowo sendiri seberapa penting sih menganggap lembaga-lembaga survei yang cukup kredibel di Indonesia ini untuk elektabilitas Prabowo? Tapi dijawabnya nanti Mas, kita harus jeda terlebih dahulu.